Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat dalam spiritual. Hari ini saya akan berziarah makam Mbah Nur Walangsanga yang berada di daerah Moga. Nah, sekarang saya baru saja mengisi bensin ya. Sekarang kita berangkat. Let's go. Ya. Sahabat jalan spiritual, kami mengucapkan banyak terima kasih sudah berkunjung di channel kami. Semoga kunjungan sahabat semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Sahabat jalan spiritual, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan perjalanan spiritual dengan berziarah ke makam Kiai Haji Nur Durya bin Said atau lebih dikenal dengan Mbah Nur Walangsanga. Namun, sebelumnya kami mohon maaf apabila dalam kami mengisahkan perjalanan spiritual kami berziarah ke makam Mbah Nur Walangsanga masih terdapat kesalahan atau kekurangan. Itu semata-mata karena ketidaktahuan kami. Tetapi sungguh kami tidak bermaksud melencengkan sejarah. Kami hanya bertujuan nguri-uri kisah sejarah wali Allah yang dalam hal ini adalah kisah wali Allah Mbah Nur Walangsanga yang ikut berperan dalam penyebaran agama Islam di bumi Nusantara. Dengan demikian, para generasi Islam selanjutnya tidak akan kehilangan obor. Selain itu, dengan perjalanan spiritual kami ini, semoga dapat memberikan kita pelajaran yang berharga untuk lebih beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman dan mencontoh semangat dari para leluhur kita dalam berislam dan menyebarkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat jalan spiritual, makam Mbah Nur Walangsanga terletak di Dusun Genting, Desa Walangsanga, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang. Untuk menuju ke makam beliau, jika ditempuh dari arah Bobotsari, maka peziarah bisa melakukan perjalanan dari Terminal Bobotsari menuju arah Karangreja. Kemudian di pertigaan Karangreja belok ke kiri menuju arah wisata Gua Lawa hingga sampai di pertigaan Pasar Kutabawa, ambil arah lurus menyusuri Jalan Raya Gombong. Kemudian di pertigaan Pulau Sari ambil arah ke kiri menyusuri Jalan Raya Belik Pulau Sari hingga sampai di pertigaan Pasar Pulau Sari yang terdapat Tugu Veteran. Kemudian ambil arah ke kiri menyusuri Jalan Raya Pulau Sari Karangsari sampai melewati objek wisata Bukit Tangkeban. Setelah beberapa meter dari Bukit Tangkeban terdapat pertigaan, lalu belok ke kanan ke komplek Pasar Karangsari, kemudian belok ke kanan menuju Jalan Raya Moga Guji, dan setelah itu di pertigaan tepat di depan rumah kopi Pulau Sari belok ke kiri menyusuri Jalan Walangsanga hingga sampai di Masjid Walangsanga Dusun Genting. Kemudian belok sedikit ke kiri lalu belok ke kanan menyusuri jalan kecil sejauh kurang lebih 1 kilometer. Maka peziarah akan sampai di makam Mbah Nur Walangsanga. Sahabat jalan spiritual, di akhir bulan Sadran menjelang bulan Ramadan, khususnya 2 hari sebelum bulan Ramadan, banyak para peziarah dari berbagai kalangan, khususnya para ulama, kiai, ustadz, serta para santri dari berbagai pondok pesantren dan masyarakat desa Walangsanga yang berbondong-bondong mengunjungi makam Mbah Nur Walangsanga. Tujuan mereka hanya satu, yaitu berziarah untuk mendoakan Mbah Nur Walangsanga dan memohon berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dalam menjalankan ibadah puasa benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sudah menjadi tradisi yang turun-temurun dan rutin dilakukan setiap tahun. Sahabat jalan spiritual, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari berbagai sumber dan dari cerita mulut ke mulut yang berkembang di masyarakat, serta berdasarkan pengalaman spiritual kami, bahwa Kiai Haji Nur Durya bin Said merupakan keturunan dari Mekah. Jadi konon katanya dahulu ayah beliau datang dari Mekah berlayar ke negeri Indonesia untuk berdagang. Kemudian selama berdagang, ayah beliau bertemu dengan wanita Dusun Genting, Desa Walangsanga, Kabupaten Pemalang. Dari pernikahan beliau berdualah
lahir Mbah Nur Durya yang sekarang dikenal dengan sebutan Mbah Nur Walangsanga. Kiai Haji Nur Durya bin Sayyid atau Mbah Nur Walangsanga lahir pada hari Jumat tahun 1873 Masehi dan wafat pada tanggal 17 Desember 1088 Masehi. Jadi, diperkirakan bahwa Mbah Nur Walangsanga hidup selama 115 tahun dan selama itulah beliau selalu melaksanakan sholat berjamaah serta menjaga wudhunya. Sungguh sesuatu yang sangat istimewa dan jarang orang bisa menirunya. Sahabat jalan spiritual, Kiai Haji Nur Durya Walangsanga, menurut silsilah yang kami baca di area makam beliau, diketahui bahwa Mbah Nur Walangsanga memiliki 4 orang istri, yaitu Nyai Siol, Nyai Nurmi, Nyai Danyem, dan Nyai Maesaro. Dari keempat istri beliau, diketahui bahwa dari istri pertamalah yang menurunkan 4 orang anak, yaitu Nyai Kima, Nyai Hajah Fatimah, Bapak Haji Dahya, dan Nyai Hajah Aminah. Dan dari 4 orang putra, beliaulah yang hingga sekarang melahirkan keturunan-keturunan Mbah Nur Walangsanga yang melanjutkan perjuangan beliau serta menjaga dan memelihara makam Mbah Nur Walangsanga hingga saat ini. Sahabat jalan spiritual, setelah menempuh perjalanan yang panjang dan cukup melelahkan, akhirnya sampai juga kami di area makam Mbah Nur Durya Walangsanga. Inilah suasana komplek makam beliau. Sudah sangat berbeda dengan suasana waktu sebelumnya. Di area pintu gerbang makam Mbah Nur Walangsanga sudah berdiri beberapa kedai yang semuanya adalah milik keturunan beliau. Namun suasana alam yang asri dan penuh dengan nuansa religi masih tetap melekat di tempat ini. Sebelum kami berziarah ke makam Mbah Nur Walangsanga, kami mampir dulu di kedai milik salah satu keturunan Mbah Nur Walangsanga untuk sekedar istirahat dan ngopi melepaskan lelah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi sahabat jalan spiritual. Pagi ini kami sedang berada di Dusun Genting, Desa Walangsanga. Tepatnya di warung apa ini ya? Di Gede Cazia. Ibu dengan ibu siapa ya? Dengan Ibu Hijrotul Maghfirah, dan ini bapak suaminya namanya Pak Fauzi ya. Kami sekarang sedang di warung gedenya Ibu Hijroh dan Pak Fauzi ya. Area makam Mbah Nur Walangsanga. Kebetulan ibu ini adalah salah satu dari cicit Mbah Nur Walangsanga. Cicit yang keberapa ini? Berarti Ibu Hijroh ini adalah cicit dari putra Mbah Nur Walangsanga yang pertama. Mbah Nur punya putra, ya. Tanya punya anak, Bu panjenengan dan ya. Jadi para peziarah yang akan berziarah ke Mbah Nur Walangsanga bisa mampir di kedai Ibu Hijroh ya, biar bisa makan-makan, minum sekalian menanyakan atau bercerita tentang Mbah Nur Walangsanga. Mungkin beliau bisa menjelaskan. Terima kasih Ibu dan Bapak. Semoga kedai ini menjadi kedai yang laris dan berkah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjut ke makamnya Mbah Nur Walangsanga. Dari kedai Dedasia milik Ibu Hijrotul Maghfirah yang merupakan salah satu cicit dari Mbah Nur Walangsanga, kami melanjutkan perjalanan menuju ke makam Mbah Nur Walangsanga. Kami terkenang akan kisah Mbah Nur Walangsanga yang sangat menyentuh hati kami. Kiai Haji Nur Durya adalah sosok yang sangat sederhana dan rajin beribadah. Semasa kecilnya, beliau hidup dengan sangat gigih dalam pekerjaannya, yaitu menggembala kerbau milik penduduk sekampung. Dan istimewanya, meskipun beliau hanya seorang penggembala, tetapi beliau selalu melaksanakan sholat berjamaah dan menjaga dari wudhunya. Selain itu,
Mbah Nur Walangsanga juga sosok yang memiliki semangat dalam menuntut ilmu. Hal ini terbukti ketika beliau sudah menikah dan memiliki anak. Mbah Nur Walangsanga bertambah haus dalam mencari ilmu kepada guru-guru yang memiliki ketersambungan sanad keilmuan hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara guru-guru beliau adalah Mbah Umar Walangsanga, Kiai Muslim Bendakar Cirebon, Kiai Kaub bin Kiai Muslim Bendakar Cirebon, Kiai Wahmuka, Kiai Jami Banyumundang, Kiai Dahlan Jumbren Purbalingga, Syekh Armia Cikura Tegal, dan Kiai Said bin Syekh Armia Giren Talang Tegal. Ya, sahabat jalan spiritual, ini adalah balai peristirahatan tempat makam Mbah Nur Walangsanga. Jadi bagi para peziarah yang sudah selesai berziarah bisa beristirahat sambil makan dan minum. Khusus untuk hari ini dari keluarga makam menyediakan makan seadanya. Kemudian yang di sebelah sana adalah masjid peninggalan Mbah Nur Walangsanga yang biasa digunakan untuk beribadah oleh Mbah Nur Walangsanga dan santrinya. Jadi sebenarnya menurut keterangan penghubung tadi, makam ini dulunya adalah berada di tengah sungai ya. Namun bergilirnya waktu dan perpindahan alam sehingga sungainya bergeser secara alamiah. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke jalanan berikutnya. Ini adalah sumur peninggalan Mbah Nur Walangsanga. Ketika beliau masih hidup, beliau membangun sumur ini dari mata air asli, sumber mata air asli yang sekarang sudah ditutup karena takut disalahgunakan. Tapi air ini sudah disalurkan ke dalam mesin penyedot atau sanyo yang airnya banyak diambil oleh para peziarah yang percaya bahwa air ini memiliki banyak keberkahan dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan Sahabat air ini jalan jadi air yang spiritual, barokah. selain beliau adalah sosok yang memiliki semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu, Kiai Haji Nur Durya Walangsanga adalah seorang ahli dzikir dan pakar makrifat. Beliau sering menyepi tempat-tempat yang jauh dari keramaian dalam rangka berhalwat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tempat-tempat yang digunakan oleh beliau untuk berhalwat adalah 1. Gunung Sembung yang berada di area Pemalang Tegal. 2. Bukit Tangkeban, tepatnya di sebelah barat wisata Bukit Tangkeban, di mana di situ terdapat petilasan Syekh Ahmad Muhammad, seorang wali penyebar Islam yang berasal dari negeri Arab. Kemudian yang ketiga adalah Bukit Sikopyah yang berada di Gunung Malang, di mana di situ terdapat petilasan Syekh Maulana Maghribi dan terdapat sumber mata air yang bernama Tuk Sikopyah yang biasa digunakan untuk festival Gunung Selamet. Dan yang keempat adalah gua yang berada di komplek makam beliau. Ada cerita menarik di balik kehidupan Mbah Nur Walangsanga, yaitu beliau sebelum meninggal dunia sudah membuat lubang makam untuk dirinya sendiri. Selain itu, Mbah Nur Walangsanga diberi beberapa karomah oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan beliau memiliki banyak santri dan banyak orang-orang yang berkunjung ke rumahnya semasa beliau masih hidup. Berdasarkan cerita yang berkembang di masyarakat dan berdasarkan berbagai informasi yang kami peroleh serta berdasarkan pengalaman spiritual kami, karomah-karomah yang dimiliki oleh Mbah Nur Walangsanga diantaranya adalah 1. Air hujan tak berani menyentuh badan Mbah Nur Walangsanga. Peristiwa ini terjadi pada dahulu saat beliau berangkat ke Bendakar Cirebon untuk mengaji kepada Kiai Kaub. Mbah Nur Walangsanga ditemani menantunya yang bernama Kiai Mustafa. Di tengah perjalanan tiba-tiba hujan deras. Lalu Mbah Nur berkata kepada Kiai Mustafa, "Peganglah tanganku." Dan selama perjalanan tersebut mereka berdua tidak terkena air hujan setetes pun.
Karomah yang kedua adalah banjir tidak berani menyentuh rumah Mbah Nur Walangsanga. Dahulu pernah terjadi suatu banjir yang sangat besar, namun air tersebut tidak mampu menyentuh dan menggenangi rumah Mbah Nur Walangsanga yang hanya terbuat dari bahan dasar bambu. Menurut para saksi saat itu, peristiwa terjadi saat air sungai banjir tersebut miring menghindari rumah Mbah Nur Walangsanga. Sebesar apapun banjir yang datang, pasti airnya miring dan tidak sampai menggenangi ataupun menyentuh pintu bilik rumah Mbah Nur Walangsanga. Karomah yang ketiga adalah beliau seolah bisa melihat kejadian yang akan terjadi. Kisah ini terjadi dahulu pada istri beliau yang bernama Nyai Nurmi, yang pada saat itu hendak pergi berhaji. Ia berpamitan kepada Mbah Nur Walangsanga untuk minta doa restu. Kemudian Mbah Nur Walangsanga berkata, "Silahkan kamu pergi berhaji, tapi kamu tidak akan pulang lagi ke Walangsanga. Nanti kita bertemu di Mekah sana." Singkat ceritanya, saat di Mekah, Nyai Nurmi pun bertemu dengan Mbah Nur Walangsanga secara nyata. Padahal saat itu Mbah Nur Walangsanga tidak ikut berhaji. Selang beberapa waktu, Nyai Nurmi pun meninggal dunia di Mekah Al-Mukarramah. Sungguh hal yang sangat terjadi di luar nalar. Karomah Mbah Nur Walangsanga yang berikutnya adalah Mbah Nur Walangsanga bisa mempersingkat waktu. Hal ini terjadi pada dahulu ketika beliau mengaji kepada Kiai Dahlan Purbalingga. Beliau hendak pulang bersama gurunya menuju Walangsanga. Pada saat itu Kiai Haji Dahlan berangkat menuju Walangsanga menaiki kuda, sedangkan Mbah Nur Walangsanga berjalan kaki. Tetapi apa yang terjadi? Mbah Nur Walangsanga sudah sampai lebih dahulu daripada gurunya. Sahabat jalan spiritual, inilah suasana di makam Mbah Nur Durya Walangsanga saat ini. Makam beliau tak pernah sepi dari para peziarah. Meskipun di hari-hari biasa, tetap ada para peziarah yang berkunjung ke makam Mbah Nur Walangsanga. Ada kejadian yang istimewa dan luar biasa, yaitu selama kami bertahlil dan bermeditasi, kami merasakan adanya sinar yang memancar dari makam Mbah Nur Walangsanga yang mungkin menyebabkan kamera kami ngeblur berkali-kali. Padahal kamera kami menggunakan stagger, jadi tidak mungkin bergoyang. Atau mungkin cahaya ini memancar berkat zikir sholawat Mbah Nur Walangsanga yang dilakukan selama hidupnya. Sehingga saat kami berzikir sholawat dalam bermeditasi, menyebabkan kamera kami ngeblur berkali-kali. Benar atau tidak, kami hanyalah manusia biasa yang hanya punya hak untuk mengira-ira saja. Tapi tentang kebenarannya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Sahabat jalan spiritual, kisah lain dari Mbah Nur Durya Walangsanga yang sempat menjadi berita viral, yaitu saat Mbah Nur Durya Walangsanga sudah meninggal dunia, ada seorang santri beliau yang bernama Kiai Haji Abdul Mu'id pergi berziarah ke makam beliau. Saat hendak pulang, mobil bus yang ia bawa macet dan tidak bisa jalan hingga pukul 3 malam. Karena itulah ia bersama rombongan memutuskan bermalam di makam Mbah Nur Walangsanga. Setelah pagi hari, tanpa diapa-apakan, mobil tersebut bisa nyala dengan sendirinya. Ketika sampai di Pemalang Kota, ternyata baru sadarlah Kiai Haji Abdul Mu'id bahwa jalan yang dia lewati baru saja diterjang banjir bandang dan menyebabkan salah satu jembatan putus. Setelah peristiwa itu, ia menyimpulkan bahwa Mbah Nur tidak ingin santri kesayangannya pulang karena bisa terkena musibah selama perjalanan. Sekian perjalanan spiritual kami berziarah ke makam Kiai Haji Nur Durya Walangsanga. Semoga dengan berziarah kita akan selalu ingat akan kematian, dan dengan berziarah ke makam Mbah Kiai Haji Nur Durya Walangsanga akan meningkatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan meningkatkan rasa
untuk ikut nguri-uri dan menyebarkan ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, selamat berjumpa di perjalanan spiritual kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.